Kali ini kita akan ngobrol tentang seberapa penting ibadah yang dilaksanakan bersama-sama. Untuk itu, ada beberapa teman ngobrol. Mereka adalah Bapak Bambang Irianto dari Bandung, juga ada Bapak Arthur Siagian dari Surabaya, dan seorang perempuan hebat, Ibu dosen dan pendeta Rosalind Sihombing. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu? Sehat semua? Sahabat, tidak semua orang Kristen menganggap persekutuan di hari Minggu sebagai sebuah ibadah. Banyak orang Kristen yang berpikir Perjanjian Baru tidak pernah menyebut bahwa persekutuan rutin gereja sebagai ibadah atau kebaktian. Maka mereka beranggap bahwa adalah keliru kalau kita menganggap persekutuan minggu itu sebagai sebuah ibadah. Ada lagi yang berpikir bahwa ibadah hanya merujuk pada tindakan liturgis dan bukan seluruh kehidupan seseorang. Tapi di sisi lain, ada lagi yang berpikir dan beranggapan bahwa ibadah itu adalah seluruh hidup dan kegiatannya. Nah, anggapan seperti ini kelihatannya tepat dan memang benar, tetapi kalau kesimpulan akhirnya dari pemahaman ini adalah seseorang tidak perlu lagi beribadah secara khusus pada hari Minggu karena setiap hari bekerja, mengurus rumah tangga, sekolah, dan itu adalah ibadah. Nah, orang-orang Kristen yang berpikir demikian ini, sahabat, memutuskan bahwa bukanlah kewajiban mereka untuk datang beribadah bersama-sama orang Kristen lainnya pada hari Minggu khususnya. Pemikiran dan tindakan seperti mereka ini sudah ada jauh sebelum masa pandemi. Bahkan dengan adanya pandemi dan adanya ibadah online, maka sepertinya bagi mereka ini adalah sebuah pengesahan bahwa adalah benar dan tepat untuk tidak beribadah bersama-sama. Nah, harapan saya dengan ngobrol bareng kali ini, setiap orang percaya dapat memahami dan menempatkan dengan benar ibadah online dan ibadah onsite atau langsung bersama-sama sehingga kita dapat memuliakan Allah dan menjalankan kehendak Allah dengan benar. Nah, baik. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan adalah, sebetulnya apakah esensi dari ibadah itu? Nah, saya ingin ke Pak Arthur dulu lah. Silahkan Pak Arthur. Saya yakin bahwa ibadah itu esensinya adalah mempersembahkan hidup kita kembali kepada Allah, sebab Dialah yang telah membeli hidup kita dengan mengorbankan Kristus Yesus putranya bagi kita semuanya. Jadi benarlah tadi Pak Michael katakan bahwa sebenarnya seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya adalah itu kesatuan yang utuh yang kita persembahkan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita untuk anugerah yang sudah kita terima daripada Dia. Tadi yang seperti Pak Michael sampaikan, tapi di sisi yang lain, orang-orang yang punya pemahaman yang sedemikian, akhirnya menganggap bahwa ibadah bersama-sama itu menjadi sesuatu yang nggak terlalu penting lagi. Nah, itu masalahnya gitu kan. Itu masalahnya gitu. Padahal kita juga harus meyakini bahwa pada saat kita dipanggil dan kita diselamatkan, kita sebenarnya ditempatkan Tuhan itu dalam satu keluarga gitu, di dalam sebuah rumah di mana bukan hanya kita sendiri di sana gitu, tapi ada kumpulan orang-orang percaya yang lain yang dikumpulkan oleh Allah di dalam rumahnya, di dalam dalam gerejanya gitu. Saya meyakini bahwa dua hal ini menjadi sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Antara ibadah yang bersifat personal, di mana seluruh hidup kita itu kita persembahkan kepada Allah, sehingga apapun laku kita, perkataan kita, sikap tindak itu kita tujukan untuk memuliakan Allah. Tapi pada saat yang lain gitu, maksudnya kita sebagai bagian daripada
tubuh Kristus, bagian daripada keluarga Allah gitu, maka kita pun bertanggung jawab gitu untuk hadir di tengah-tengah kumpulan itu dan kemudian bersama-sama membangun dan mengerjakan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup kita. Mungkin itu Pak Michael. Menurut Ibu Rosalin, apakah esensi dari ibadah? Terima kasih Pak. Menurut saya bicara tentang esensi dari sebuah ibadah, ibadah itu kan sebenarnya ucapan syukur kita ya, karena kita sudah ditebus, dimerdekakan, diampuni, dan kita yang seharusnya nggak pantas, kita dilayakkan. Kematian Kristus itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi kalau saya beribadah, kita beribadah berarti itu esensinya adalah ucapan syukur yang di dalamnya ada rasa hormat, rasa kagum, ada pengagungan, dan berfokuskan kepada Kristus, Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan, Kristus yang diagungkan. Nah, memang dengan pandemik sekarang, ibadah yang secara online, dan akhirnya saya berpikirnya bahwa online atau onsite itu tidak akan bisa menghilangkan esensi ibadah ketika umat tahu bahwa onsite sama online harus tetap ada di dalamnya rasa syukur, yang di dalamnya ada rasa penghormatan, pengagungan kepada Raja segala Raja atas apa yang sudah dilakukan Kristus. Gitu. Nah, ini kan problem adalah ketika orang melakukan ibadah secara online, acap kali itu bisa dijadi sambilan. Acap kali itu tidak berfokuskan lagi kepada Kristus. Bahkan ada bisa sambil makan, ada bisa sambil bekerja, ya dia macam-macam gitu. Jadi menurut saya yang penting esensinya yang tidak boleh dihilangkan. Itu Pak kalau pendapat saya. Baik, saya mengambil apa yang Pak Arthur sampaikan bahwa ibadah itu ada ibadah personal, ada juga ibadah bersama-sama. Dan sepertinya ibadah online lebih kepada ibadah personal karena dapat dilaksanakan di dalam rumah, di dalam kita sendirian, dan ketika kita berada jauh karena situasi yang kita tidak bisa hadiri. Saya ingin bertanya kepada Pak Bambang Irianto, bagaimana kita seharusnya melihat ibadah personal dan juga ibadah bersama ini? Kalau menurut saya esensinya sendiri itu ibadah itu sebenarnya kan membangun relasi antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Untuk kedekatan kita dengan Tuhan itu dibangun, yang diciptakan dengan Sang Pencipta itu sendiri, dalam hal ini ya antara kita dengan Tuhan kita, sehingga itu yang akan membangun pertumbuhan dalam hidup rohani kita secara pribadi. Sedangkan secara bersama-sama kita tahu bahwa dalam satu keluarga itu bisa terjadi harmonisasi kalau dalam satu keluarga itu juga ada relasi satu dengan yang lain, terjadi satu hubungan atau relasi yang baik, apakah itu dalam hal komunikasi, apakah dalam hal kedekatan satu dengan yang lain. Nah, demikian juga kebersamaan kita dalam beribadah bersama Tuhan itu membangun relasi kekeluargaan yang besar, yang kuat di antara kita, apakah dengan keluarga kita, apakah dengan jemaat yang lain, sehingga esensi kebersamaan itu sendiri juga terbangun bukan hanya berdasarkan antara individual, tetapi juga antara kita dengan sesama kita, tetapi kita juga dengan Tuhan kita secara bersama-sama. Menurut saya, apakah itu ibadah onsite ataupun ibadah online, ya karena ini di masa pandemi, maka ibadah online pun sebenarnya kalau itu digunakan sebagai sarana untuk beribadah dengan esensi tadi membangun relasi yang benar ya terhadap Tuhan, maupun juga kita membangun secara bersama-sama walaupun kita tidak dalam satu gedung. Dengan demikian, ini yang justru yang terpenting. Ibadah itu akan membawa dampak yang positif dalam kerohanian kita, pertumbuhan iman kita. Kan banyak juga orang datang secara onsite, tapi kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Yang terpenting di sini, saat kita melakukan ibadah, sikap hati kita itulah yang terpenting. Pak Bambang, berarti dengan kata lain bahwa esensi itu
sangat penting di dalam seseorang percaya memahaminya ya. Kalau tidak, ibadah akan menjadi kosong atau ibadah tidak akan berguna karena di onsite atau di online pun orang bisa kehilangan makna ya di dalam ibadah. Begitu ya Pak Bambang. Karena impact-nya itu yang terpenting, dampaknya itu yang terpenting. Dengan kita beribadah online atau ibadah onsite, membawa dampak nggak kepada pertumbuhan rohani kita, kepada iman kita, kepada kedekatan kita kepada Tuhan. Nah itu persoalannya, ya kan? Kalau kita hanya sekedar melakukan itu hanya untuk, misalkan di onsite hanya untuk sekedar rutinitas ya, hari Minggu kita bisa bersama-sama kumpul, atau kalau di online ya karena ini kewajiban, maka dampak itu tidak akan jadi signifikan dalam hidup rohani kita. Tetapi kalau kita menyikapinya, punya sikap punya hati yang haus dan lapar dan memang mencari Tuhan, online itu hanya sarana, Pak. Onsite itu hanya tempat komunitas kita berkumpul, menyembah bersama-sama, beribadah bersama-sama. Namun yang paling esensi yaitu tadi relasinya itu yang harus membawa impact dalam hidup kita saat kita melakukan ibadah. Kita kan dipanggil untuk bersekutu, Pak, sebagai orang percaya. Kalau ibadah akhirnya membawa kita kepada satu pemikiran bahwa kita tidak perlu lagi bersekutu, saya pikir penciptaan Allah di dalam diri kita, rancangannya yang diciptakan untuk bersekutu kepada Allah dan sesama, tentu itu nggak tepat sasaran. Gitu. Jadi menurut saya, kalau ada orang yang berpikir ibadah itu nggak perlu bersama-sama, ya kalau alasannya karena pandemik atau karena memang situasi di dalam satu tempat kondisinya tidak memungkinkan, saya masih oke lah gitu. Tapi kalau sampai itu menjadi satu dan sampai harus berkata ya di Alkitab juga nggak ada dibilang. Saya juga banyak dengar ini. Ya Alkitab juga nggak ada. Yang penting kan kita beribadah hari Minggu ya. Sekarang toh gereja bahkan ada yang ngomong toh gereja menganjurkan kok online gitu. Terus kenapa sekarang orang mau online, udah demen online, mulai ada fenomena lagi loh. Ini kayaknya orang udah nggak suka lagi untuk bersekutu gitu. Dan saya pikir ya kalau gereja bisa kasih berarti selamanya boleh gitu. Jadi saya pikir panggilan untuk bersekutu itu harus menjadi dasar kita, Pak. Bahwa kita diciptakan untuk bersekutu kepada Allah, membangun relasi kepada Allah, kemudian juga kita harus membangun relasi dengan sesama kita. Dengan kita ibadah bersekutu bersama, Alkitab bilang kok 2-3 orang yang berdoa bersama itu kan bersekutu. Artinya tidaklah salah beribadah secara personal, tapi juga kita tidak boleh mengesampingkan panggilan kita sebagai umat yang diciptakan Allah untuk bersekutu dengan orang lain. Jangan sampai kita menganggap ya sudah online saja, nanti ke depan akhirnya banyak orang lagi yang tidak mau lagi memilih untuk datang beribadah karena sudah menganggap itu tidak penting. Saya pikir kita perlu melihat kembali panggilan kita gitu, untuk bersekutu dengan sesama dan bersekutu membangun relasi dengan Allah. Karena salib itu ada vertikal, ada horizontal. Kita harus membangun relasi yang baik kepada Allah. Sebagai wujud kita bagus bersekutu dengan Allah, kita juga harus memiliki relasi yang baik secara horizontal dengan sesama. Nah, bersekutu di dalam kita sebagai orang percaya itu tentu di dalam perkumpulan. Yang namanya bersekutu itu harus lebih dari satu orang, tidak personal. Itu menurut saya, Pak. Jadi baik beribadah personal, tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan panggilan orang percaya untuk bersekutu, berdoa bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Baik, terima kasih. Pak Arthur. Karena saya yakin bahwa relasi dengan Tuhan itu kan sesuatu yang privat ya. Pada saat kita dipilih pun itu sesuatu yang sangat personal sekali gitu. Sehingga sebenarnya relasi kita dengan Allah itu haruslah kita bangun itu di ranah yang privat. Tapi ranah yang privat ini, maksudnya sesuatu yang personal ini, itu nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa nggak bisa berdiri sendiri? Sebab kita nggak mungkin bisa menjadi seperti yang Allah mau tanpa kehadiran orang lain di sekeliling kita. Gitu. Kan Alkitab jelas mengatakan kan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Dan saya percaya bahwa baik kecakapan kita dalam melayani, karakter kita, terbentuknya karakter kita yang menjadi semakin serupa dengan Kristus, hanya bisa terjadi ya di dalam sebuah komunitas gitu. Kita nggak mungkin bisa memiliki karakter yang sama seperti Kristus kalau kita tuh menyendiri, menjauhi kerumunan orang lain gitu. Dan kedua yang saya juga sadari itu adalah bahwa kita mungkin bisa bertahan jika kita sendirian. Pergumulan, tantangan yang kita hadapi sebagai orang percaya gitu, maksudnya di tengah dunia yang Tuhan Yesus katakan benci dia dan membenci para murid-muridnya, saya yakin bahwa kita nggak mungkin bisa bertahan jika kita menjalani kekristenan kita tuh secara individualistik gitu, maksudnya yang sendirian, kita merasa nggak butuh orang lain gitu. Karena saya percaya bahwa di dalam tantangan yang tidak mudah ini, saudara seiman, kehadiran teman seperjalanan, menolong, memampukan, memberi kepada kita kekuatan untuk bisa tetap berjalan, tetap bisa bertekun dalam mengiring Tuhan gitu. Jadi kenapa saya katakan tadi ini ibadah itu sesuatu yang sangat personal, tapi juga harus dilakukan dalam komunitas bersama-sama. Yang personal ini penting gitu. Kadang nggak sedikit orang Kristen itu yang tidak menganggap penting relasi pribadinya dengan Allah, mengandalkan persekutuan bersama-sama dengan orang percaya yang lain gitu, tapi akhirnya menjadi lemah. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Tapi pada saat yang lain gitu, maksudnya kalau ada orang yang menganggap bahwa relasi pribadinya dengan Tuhan itu sudah sangat bagus, dan karena sudah sangat bagus dia nggak butuh orang lain, saya yakin bahwa orang yang seperti ini pun juga tidak akan pernah bisa bertahan lama. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa menjalani hidupnya sendiri gitu. Kita butuh komunitas, kita butuh ada orang yang berjalan seiring, dan yang lebih penting lagi bagi saya adalah kehadiran teman-teman atau saudara seiman lain yang ada di sekeliling kita, itu kan menjadi kayak lingkaran yang accountability-nya gitu, maksudnya kan, di mana apakah saya sudah melakukan belum, apakah saya sudah benar atau belum. Bagaimana mungkin saya tahu bahwa saya sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan itu dengan benar, kalau tidak ada orang yang memberi konfirmasi kepada saya, kalau tidak ada saudara seiman yang mengkonfirmasi kepada saya. Saya juga mungkin nggak tahu bahwa saya mungkin tidak melakukan atau saya salah dalam melakukan. Kalau tidak ada teman saya yang mengingatkan saya, yang menasihati saya, yang menegur saya untuk kesalahan yang saya buat. Kenapa? Karena kalau kita sendiri ya, kita akan menganggap bahwa semua yang kita pikirkan, semua yang kita sudah lakukan, semuanya benar gitu. Padahal kan, apa yang kita anggap benar, belum tentu benar gitu maksudnya. Itu kan benar menurut pendapat kita sendiri gitu. Itu sebabnya saya percaya komunitas itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab dalam komunitas itulah kita akan bisa saling diingatkan, saling belajar bersama-sama, diasah, ditajamkan, kita dibentuk bersama-sama, sehingga kehidupan rohani kita itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena saya percaya bahwa iman itu bukan hanya dipertanggungjawabkannya kan kepada Allah saja, tapi iman itu juga adalah sesuatu yang kita harus pertanggungjawabkan kepada sesama kita juga gitu. Maksudnya itu saatnya sangat yakin ya bahwa dua hal ini nggak boleh dipisahkan gitu. Sehingga kalau kita nganggap bahwa yang privat itu penting, sangat penting, dan karena itu lebih penting daripada komunal, yang komunitas, maka yang komunitas itu bisa kita abaikan. Nggak boleh ada orang Kristen yang berpikiran seperti itu. Saya tetap yakin bahwa dua hal itu adalah dua hal yang sama pentingnya, karena Tuhan ingin kita bertumbuh secara pribadi dalam relasi kita dengan Dia, tapi pada saat yang sama Tuhan juga menempatkan kita dalam keluarganya supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, dan melalui kita, saudara seiman kita yang lain pun juga bisa mengalami pertumbuhan bersama-sama di dalam Dia gitu. Jadi merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Saya meyakini ya, maksudnya kan sekarang ibadah online gitu. Tapi saya sangat yakin lah, orang yang sekarang ini lebih fokus kepada ibadah online dan kemudian akhirnya menyendiri, saya yakin mereka nggak akan pernah bisa menikmati keindahan daripada ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena salah satu keindahan daripada ibadah kan adalah Bambang Ir sampaikan, ya relasi itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Dan relasi itulah yang membuat
ibadah itu menjadi sesuatu yang memperkaya kehidupan kita, memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Kita bisa saja mungkin menikmati ibadah online di rumah sendirian gitu, dan kemudian kita bisa berkata, saya sudah beribadah gitu. Tapi saya sangat yakin gitu, kalau hati kita tidak terkonek dengan orang percaya yang lain, maka saya percaya satu kali apa yang kita tonton itu akan membuat hidup rohani kita menjadi kering. Kita tetap harus terhubung dengan saudara seiman yang lain gitu. Minimal kita mendoakan mereka, minimal kita mengingat mereka dalam doa syafaat kita, minimal kita menghubungi mereka untuk menanyai mereka kabar, atau kita sharing tentang berkat yang kita dapatkan. Dan saya percaya jika kita mau terus membangun relasi dengan sesama di dalam situasi di mana kita harus beribadah secara online, saya percaya kita tetap akan bisa menikmati kesegaran yang baru di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti secara online. Itu Pak Michael yang bisa saya sampaikan. Saya juga berpendapat bahwa Alkitab memanggil kita juga untuk mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus bersama-sama. Nah, itulah makanya diperlukan ibadah bersama juga. Karena di dalam ibadah bersamalah terwujud panggilan karunia-karunia Roh Kudus yang berbagai macam itu. Tidak mungkin seorang ibadah hanya personal dapat mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus. Oleh karena itu, ibadah bersama juga punya peranan yang sangat penting sekali ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Dan tentu saja pertemuan kita kali ini ingin menempatkan ibadah online dan ibadah onsite secara benar, supaya setiap orang percaya dia bisa memahami dan menempatkan serta melaksanakan ibadah online dan ibadah onsite secara benar dengan porsinya masing-masing. Seperti yang Pak Arthur, Pak Bambang sampaikan dan Ibu Rosalin sampaikan, bahwa karunia-karunia bekerja, relasi, juga ada panggilan untuk saling menguatkan, saling melayani, saling mendukung. Saya ingin bertanya nih kepada Pak Bambang, kalau begitu sebetulnya mengapa ibadah online itu muncul selain tantangan daripada masa pandemi ini? Saya percaya mengapa ibadah online itu muncul? Sebenarnya sebelum masa pandemi ini, kebetulan kami di Bandung itu sudah menggunakan sarana internet untuk melakukan streaming ibadah. Jadi ibadah kita setiap hari Minggu itu di-streamingkan ke website, dibuat apps-nya, dibuatkan website-nya, dan itu untuk mempermudah siapapun bisa mengakses ibadah kami pada hari Minggu. Jadi jauh-jauh sebelum pandemi itu kami sudah menggunakan fasilitas ini dengan tujuan, yaitu bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa beribadah pada hari Minggu. Yang pertama, mereka apakah sedang tugas keluar kota, atau mereka sedang ada pergi kemana bersama keluarga, mereka tetap tidak ketinggalan untuk bisa beribadah secara langsung melalui online dengan jam-jam yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada alasan bagi jemaat untuk berkata bahwa mereka tidak bisa beribadah karena sedang pergi ke kota dan lain sebagainya, karena tugas-tugas kantor dan lain sebagainya. Mereka bisa tetap beribadah sesuai dengan jam yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah online dibutuhkan, yaitu sebagai sarana juga untuk orang-orang yang membutuhkan ibadah di luar gereja kita, siapapun itu, yang mereka tidak berkesempatan untuk bisa hadir secara onsite. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. Dan kalau kebetulan itu ada mereka tinggalnya di Bandung dan mereka juga tidak pernah ke gereja mana-mana, maka ibadah online ini sangat efektif juga sebagai sarana penjangkauan orang-orang yang sekian lama nggak pernah beribadah. Jadi menjembatani mereka yang pada akhirnya mereka tertarik dengan apa yang sudah mereka lakukan melalui ibadah online itu, dan mereka banyak yang datang juga ke gereja karena tahu ada ibadah website, ibadah online. Mereka akhirnya mengikuti pemuritan dan ditabiskan menjadi jemaat yang awal-awalnya justru tahunya justru dari online. Mereka banyak yang nggak bergereja. Kebutuhan kedua, mengapa? Yang ketiga, kita tidak memungkiri era kita ini sekarang adalah kita hidup di era digital.
Kebetulan saya juga pelayanan di multimedia, saya menangani multimedia. Di era digital ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan sarana yang ada, maka sarana-sarana itu akan digunakan oleh orang lain yang bisa saja untuk apa saja, apa yang baik menurut mereka. Tapi belum tentu juga buat kita anak-anak Tuhan. Karena kalau kita masuk di internet sekarang, kita bisa surfing apa saja di sana ada, mulai yang buruk sampai yang sampai yang bagus pun juga ada. Nah, kalau kita sendiri tidak menggunakan sarana ini sebagai sarana untuk penginjilan, pengabaran kabar baik, maka di era yang digital ini kita akan kehilangan momentum. Kita tidak akan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Karena tidak dipungkiri, internet ini sekarang bukan barang yang baru. Sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ibadah yang dilakukan secara onsite itu bisa menjangkau tempat-tempat yang tak terjangkau. Nah, 3 hal itu, Pak, menurut saya yang harus kita sikapi, bahwa memang kita membutuhkannya. Asal digunakan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan tujuan yang mulia, maka ibadah online dibutuhkan oleh siapapun. Dengan kata lain berarti pelayanan online ini adalah jawaban untuk pelayanan pastoral ya. Dan juga karena Betul. tantangan perubahan. Betul. Dengan adanya online ini, seperti tadi yang sudah dibahas, ini kan sebenarnya di sarana ini digunakan untuk orang-orang tertentu pada awalnya. Ya, karena sekarang kondisinya pas bersama dengan pandemi, maka bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi hampir seluruh jemaat itu membutuhkan. Umat siapapun membutuhkan online, tetapi online tidak bisa menggantikan bersamaan komunitas jemaat itu sendiri. Maka perlu dipikirkan ke depan supaya audiens ini atau jemaat atau tidak terus-menerus merasa zona yang nyaman. Ke Ibu Roselyn, bagaimana tanggapannya Bu Roselyn? Online dan onsite ini, silahkan. Tadi Pak Bambang sempat menyinggung bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang ada di era digital, ya. Jadi menurut saya, ketika ini kita ada di dalam satu era digital, kalau kita bisa menggunakan momen atau timing dari era digital ini untuk dengan melakukan ibadah online, saya pikir yang pertama itu akan bisa banyak menjangkau banyak orang. Gitu. Walaupun memang secara praktek saya melihat pengembalaan di dalam ibadah itu akan menurun karena jemaat nggak bisa dipungkiri bahwa dia akan mencari makanan yang dia rasa lebih enak. Itu yang memang kalau saya lihat kendala di dalam pengembalaan gitu. Jadi udah kayak restoran aja, udah ada banyak selera begitu. Dia pengen mana online gitu. Sebenarnya online kan jauh sebelum pandemik itu sudah ada memang. Tetapi memang ketika ada pandemik ini menjadi seperti hampir seluruh gereja ya melakukan ibadah online. Dan saya lihat dengan ibadah online ini orang-orang yang tadinya, ini ada beberapa yang saya lihat, misalnya dia nggak pernah gereja atau malas karena misalnya waktu ibadah atau gimana, akhirnya orang tersebut punya kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa mendengar Injil. Jadi menurut saya, online bisa jadi satu sarana untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, kepada banyak lapisan. Artinya dia tidak harus lagi pergi ke gereja. Dia bisa mendengar nama Kristus, dia bisa mendengar kabar keselamatan, dan orang bisa mengalami. Saya percaya tadi kalau esensi ibadah itu menjadi hal yang terutama dan umat memahaminya, gereja memahaminya. Saya pikir dimanapun ketika orang melakukan onsite itu sudah mengalami pertobatan, mengalami keselamatan, mengalami apa saja ketika Kristus dimuliakan. Saya pikir itu. Kemudian dengan ibadah online ini, saya melihat memang tanpa sadar, gereja-gereja mulai memperbaiki diri. Ya, entah itu motivasinya benar atau tidak, tapi menurut saya, gereja mulai mengupgrade dirinya sendiri. Saya kasih contoh yang selama ini mungkin multimedia yang tidak menjadi perhatian bagi para gembala, mau nggak mau, para gembala harus mengupgrade sesuai dengan zaman di mana ini sudah merupakan kebutuhan, karena tanpa disadar memang kita udah harus kayak siapa yang dianggap menarik orang akan cari itu. Jadi menurut saya online ini bisa jadi satu sarana bagi gereja untuk memperbaiki diri, tapi gereja harus bisa menjawab kebutuhan. Gitu. Yang saya lihat
banyak para gembala yang tadinya tidak peduli dengan IT, sekarang mulai menarik perhatian di situ, yang mulai mau berubah, mulai mau berkembang, kemudian juga memperbaiki ya pengembalaannya khususnya di dalam khotbah-khotbahnya. Mungkin kalau selama ini tidak ada rasa yang seperti gimana ya kalau saya bilang, tapi dengan dia online itu seperti ada beban yang lebih untuk memperbaiki diri. Itu yang saya lihat itu sangat sangat baik karena dia akan ditonton atau disaksikan oleh banyak orang gitu. Jadi ini sedang menunjukkan juga seberapa pendeta tersebut bisa mengembangkan diri juga sih menurut saya. Iya. Gitu. Itu yang saya lihat. Mulai sekarang ada banyak yang kelepotan, ya bisa juga ada yang nggak pede, gitu. Ada yang mungkin. Tapi saya bilang ini kesempatan bagi para pendeta untuk memperbaiki diri. Itu yang saya lihat di ibadah online ini. Kalau istilahnya dia keluar dari kandang gitu, nggak jagoan kandang. Jadi dia harus siap untuk dilihat oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang. Saya lihat itu sih banyak sekali teman-teman rekan-rekan yang saya lihat mulai memperbaiki diri, khususnya di dalam penyampaian firman Tuhan. Itu Pak, saya lihat ibadah online ini cukup baik juga. Nah tadi saya bilang sekali lagi memang asal esensinya tidak dihilangkan. Menarik sekali ya, sehingga kita juga dapat meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Tuhan ya. Dari segi sang hamba Tuhannya, kualitasnya perlu ditingkatkan karena sudah go public begitu ya. Jadi ibadah di luar tempat ibadah sebenarnya sudah ada sebelum masa pandemi. Bahkan di dalam PL dan PB pun sudah ada. Kan begitu ya sebetulnya. Bahkan Paulus menyebutnya sebagai gereja-gereja yang di rumah. Mereka membangun pelayanan, membangun dalam rumah. Karena rumah itu juga punya fungsi. Baik secara ekonomi, secara sosial, maupun juga secara religius. Punya fungsi yang demikian. Artinya sebetulnya bukan sebuah pertentangan. Tetapi kita harus tepat menempatkannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana seharusnya gereja menanggapi fenomena seperti ini. Artinya menempatkan tempat yang benar atau porsi yang benar kepada ibadah online dan juga dengan ibadah onsite sehingga jemaat bisa memahaminya. Silahkan Pak Arthur. Maksudnya satu hal yang kita nggak boleh lupa adalah bahwa Allah itu memberi kepada kita tuh hari Sabat, hari di mana kita mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah gitu. Hari di mana kita meninggalkan seluruh kesibukan kita dan kemudian mendedikasikan hari itu ya betul-betul ya bukan hanya untuk beristirahat secara jasmani, tapi juga kita disegarkan kembali secara rohani di dalam ibadah kita kepada Allah. Jadi itu sesuatu yang nggak boleh dilupakan. Tapi masalahnya adalah pada hari ini kita mendapati bahwa di dalam ibadah-ibadah online, oleh karena kita merasa kita punya kebebasan untuk pilih kita menontonnya jam berapa gitu. Kita menontonnya jam 11 malam pun ya masih ibadah juga gitu. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita nggak lagi melihat bahwa hari Minggu itu menjadi hari yang sebenarnya harusnya hari yang spesial, hari yang khusus di mana kita dedikasikan hari itu ya untuk kembali membangun relasi kita dengan Allah dan disegarkan secara rohani gitu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang hari ini melihat hari Minggu itu ya sama seperti hari yang lain dan kemudian malah bersyukur karena akhirnya mereka punya waktu yang lebih luang untuk mereka bisa pergunakan untuk hobi mereka, untuk kesenangan-kesenangan mereka gitu. Seperti ya bersepeda lebih banyak lagi gitu kan. Terusnya atau mancing gitu. Jadi bisa pulang pagi gitu kan, dalam hari Sabtunya berangkat, besoknya bisa pulang gitu. Karena kita nggak punya kewajiban untuk bangun pagi kemudian mempersiapkan diri untuk beribadah. Kenapa? Karena kita bisa nonton ibadahnya kapan aja gitu. Kita bisa nonton ibadahnya jam berapa saja. Jadi kita nggak punya
nggak punya sense seperti saat sebelum saat kita masih beribadah secara langsung. Soalnya saya bahwa yang paling penting hari ini adalah bahwa setiap kita, para hamba Tuhan ini harus kembali memberikan sebuah ajaran yang sehat ya kepada setiap jemaat bahwa Sabat itu tetap harus menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan keseharian kita. Dalam kehidupan kita, kenapa? Karena pada saat kita mengambil hari Sabat, mendedikasikan satu hari di mana itu menjadi harinya Tuhan, saya percaya bahwa itu akan kayak menumbuhkan gitu sikap takut akan Tuhan, sikap hormat akan Dia, gitu. Sebab kalau kita nggak mendedikasikan satu hari khusus, kita nggak akan pernah ingat bahwa di sepanjang minggu yang kita jalani, dalam pekerjaan kita, semua yang kita lakukan itu asalnya dari Tuhan. Kita nggak lagi ingat akan hal itu, gitu. Kan tujuannya Sabat kan adalah setelah kita bekerja, kita kembali di dalam pekerjaan kita, mendedikasikan hari yang ketujuh itu untuk Tuhan, supaya kita ingat siapa yang merupakan sumber dari seluruh apa yang kita hasilkan dalam kerja dan usaha kita sepanjang di dalam satu minggu itu. Pusatnya bagi saya bukan sesuatu yang maksudnya ibadah-ibadah itu bukan sesuatu yang keliru gitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus betul-betul melakukannya itu dengan sikap hati yang benar gitu. Maksudnya di Bu Rosalin bilang ya bisa sambil masak lah, bisa sambil beginilah, begitulah. Kadang kita belum mandi pun kita sudah bisa sambil ibadah, sudah bisa ibadah, gitu maksudnya. Terkejut bangun kesiangan, kita langsung buka YouTube, langsung nonton ibadah, gitu maksudnya, tanpa mempersiapkan diri lagi. Terusnya sambil kita nunggu gado-gado dibuat oleh tukang jualan di luar, gitu kita nonton ibadah, gitu. Tapi betul-betul kita harus punya sikap hati yang benar, gitu. Sebab sikap hati itulah yang menentukan apakah yang kita lihat di dalam tayangan ibadah online itu akan berdampak nggak dalam hidup kita secara pribadi. Sebab jika kita nggak punya sikap hati yang benar dalam kita mengikuti ibadah, baik yang onsite maupun yang online, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sikap hati yang benar itulah yang membuat Kristus, kehadirannya, kuasanya itu akan berdampak dalam hidup kita. Ibadah kan seperti yang Ibu Rosalin bilang kan, ibadah itu kan esensinya adalah Kristus kan. Ibadah itu kan esensinya adalah sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah oleh karena anugerah yang besar yang telah Allah berikan dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya gitu. Dan kalau kita mengabaikan Kristusnya, maka kita hanya nonton tayangannya dan kita nggak dapetin apa-apa. Dan itu sesuatu yang bagi saya sesuatu yang berbahaya. Karena hari ini tanpa sadar ada banyak orang itu yang mengikuti ibadah tapi hidupnya menjadi kering. Mereka tiap minggu rutin nonton tayangan ibadah online, tapi hidup rohani mereka tuh kering. Dan bagi saya itu sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena sikap hatinya, mereka melakukannya tanpa disertai dengan sikap hati yang benar, yaitu mengagungkan Kristus, ucap penuh dengan rasa syukur untuk anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dan karena sikap hati yang keliru, sikap hati yang tidak benar, yang membuat mereka kehilangan kuasa di dalam ibadah yang mereka lakukan. Mungkin itu Pak Michael yang bisa. Tapi kemudian juga yang tadi saya cari-cari kan, di dalam Kisah Para Rasul itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 ya. Di situ dikatakan demikian, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Jadi di situ dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Dan itu kan menunjuk kepada hari Minggu gitu. Di awal Kisah Para Rasul kita mendapati bahwa mereka itu berkumpulnya setiap hari. Mereka berkumpul setiap hari, mereka bertekun dalam Rasul gitu. Tapi di dalam seiring perjalanan gitu, ternyata mereka akhirnya mendedikasikan satu hari yang khusus, yaitu hari pertama dari setiap minggu, yaitu hari Minggu. Gitu. Hari di mana kalau kita baca di dalam bagian akhir dari kitab Injil, hari di mana Yesus dibangkitkan, itulah hari di mana mereka mendedikasikan mereka untuk berkumpul, beribadah, memecah-pecahkan roti gitu. Dan
Dan saya percaya bahwa itu salah satu rujukan yang baik untuk menyadarkan kembali kepada kita bahwa di setiap minggu itu harus ada hari yang khusus yang kita dedikasikan sebagai sahabat kita kepada Allah. Karena kita percaya bahwa semua yang kita hasilkan, semua berkat yang kita peroleh dalam kerja dan usaha kita, Allah adalah sumbernya. Mungkin itu Pak Michael yang bisa saya tambah. Oke, baik. Saya akan membacakan sebuah tulisan dari John Piper yang berkata begini. Gereja mula-mula sepertinya berkumpul paling sedikit 1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari pertama, hari Minggu. Alasannya, hari Minggu adalah hari ketika Yesus bangkit dari kematian. 1 Korintus pasal 16 ayat 2 berkata, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu untuk menyimpannya di rumah. Walaupun ayat ini menunjukkan sebuah kegiatan pengumpulan derma bagi orang-orang miskin, tetapi ini dilaksanakan pada hari Minggu saat ibadah. Justin Martyr menuliskan di abad kedua penjelasan tentang ibadah Minggu. Ya, Justin Martyr ini hidup di antara tahun 100 sampai dengan 165. Dia mengatakan bahwa Paulus tidak sedang berbicara tentang sebuah tindakan pribadi yang tertutup. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Tidak sedang berbicara tentang sebuah tindakan yang tertutup, melainkan sebuah tindakan secara bersama-sama sebagai bagian daripada ibadah. Justin menulis, pada hari-hari yang disebut hari Minggu itu, semua orang tinggal di kota atau di pedesaan berkumpul bersama di suatu tempat. Dan catatan-catatan dari para rasul dan tulisan para nabi dibacakan selama waktu mengizinkan. Lalu pemimpin ibadah akan memberi arahan dan nasihat untuk meniru perbuatan-perbuatan baik itu. Kemudian kami semua bangkit berdiri dan berdoa. Ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa masuk. Nah, inilah ekses yang harus kita atasi bersama ya. Ekses dari era digital. Karena orang akan merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah dibiasakan, dan lama-lama kalau itu sudah dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi karakter. Itu kan tahapannya yang awalnya dari kenyamanan. Nah, ini ekses yang harus dihadapi oleh gereja, supaya ekses ini tidak terus berkembang dan membuat jemaat nyaman dan merasa online itu bisa menggantikan ibadah bersama. Oleh sebab itu dalam menyikapi hal ini, itu sangat penting yang tadi sudah kita sempat juga bahas bersama-sama tadi tentang bagaimana sikap hati itu harus menjadi bagian hidup sebagai penghormatan yang utama. Bahwa ibadah itu esensinya adalah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim, yang akrab, dan itu harus dimiliki oleh setiap jemaat, terutama lebih lagi para pelayan-pelayannya. Jangan sampai kita berharap jemaat bisa memiliki sikap hati saat beribadah, memberikan rasa penghormatan kepada Tuhan, sementara kita sendiri sebagai orang-orang yang melayani, ya, mengabaikan hal itu. Misalkan waktu ibadah kita tidak beribadah. Kenapa? Ya, kan masih bisa jam berapa saja kita bisa ikuti di online, betul nggak? Ya kan? Kapan saja kita bisa ikut. Saking enaknya gitu. Terus kita bisa milih-milih kemana-mana tanpa ada rasa komitmen kepada gereja lokal. Nah, oleh sebab itu kita sendiri harus membangun hidup rohani kita dengan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Iya, kalau saya sih Pak, di dalam Amsal 29:18 bilang begini, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi menurut saya, apa yang perlu kita tekankan kepada umat, mau ibadah online ataupun onsite, saya pikir wahyu itu kan di sini bicara tentang tujuan. Nah ini kadang-kadang kenapa bisa berkembang pengetahuan, pengertian ibadah online, onsite itu begitu liar kepada umat, sampai ada yang berpikir itu sudah ada di comfort zone mungkin. Saya tidak tahu apakah nanti akan gereja mengalami kesulitan ketika mengajak umat kembali online,
Jadi menurut saya mungkin jangan sampai kita para pemimpin, karena katakan bilang nggak ada wahyu, nggak ada tujuan, jangan pernah melakukan segala sesuatu itu kita tanpa mengerti tujuannya kenapa. Jadi perlu ketika mau melakukan sesuatu atau ada perubahan atau ada sesuatu yang akan mau dilakukan oleh umat secara global, saya pikir gereja sebagai pemimpin supaya umat tidak mengembangkan berpikirnya secara pengetahuan sendiri dan akhirnya tindak masing-masing dengan pengetahuannya, karena akan menjadi membuat jemaat bias liar begitu. Jadi saya pikir perlu dibuat pengajaran-pengajaran sebelum hal itu dibuat. Ya artinya kita harus mengajarkan bahwa esensi ibadah itu apa, kenapa online, kenapa onsite gitu. Jadi mereka bisa mengerti kalau mereka lakukan itu tujuannya untuk apa, esensinya apa begitu. Kalau tidak, saya pikir ini akan justru akan menjadi problem bagi gereja sendiri ke depan. Apalagi tadi kata Pak Bambang, kalau sampai ini menjadi satu karakter kebiasaan, orang sudah menganggap ibadah online itu ya sudah gitu, ke depan nanti dia pikir ini oke aja gitu, tidak usah lagi bersekutu, tidak usah lagi bersama. Jadi saya pikir perlu satu pengajaran mempersiapkan umat untuk melakukan ibadah online ini, memahami esensi dari ibadah itu. Tadi kan kita bilang bersekutu kepada Allah, bersekutu kepada sesama. Itu tentunya ini perlu gereja berbicara lebih banyak kepada hal-hal dari esensi ibadah itu sendiri. Jadi kita tidak sibuk kepada tren atau sibuk kepada entertain. Akhirnya karena gereja terlalu sibuk memikirkan entertain dari media yang akan ditampilkan, acap kali jadinya jemaat akan mencari entertain mana yang terbaik. Jadi esensi dari ibadah itu sendiri tidak melekat kepada umat. Kenapa saya harus online? Kenapa saya harus onsite gitu? Jadi umat melakukan sesuatu tanpa sebuah pengertian. Pokoknya ini lagi tren. Semua orang kayaknya hampir semua orang melakukan ibadah online. Terus kalau saya online ya biasa saja begitu, tanpa sebuah pengertian kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri, Pak. Jadi saya lihat memang esensinya yang sudah hilang dari ibadah online maupun ibadah onsite itu. Jadi perlu kalau di dalam ulangan memang itu dikatakan untuk anak, dikatakan itu berulang-ulang gitu. Karena ini memang sudah mewabah, supaya umat melakukannya tidak liar, tidak bias, tentu perlu diarahkan supaya jemaat mengerti, oh iya, yaitu online, esensinya saya tidak boleh tinggalin. Saya tetap hormat kepada Tuhan, saya tetap menghargai persekutuan kepada Allah, persekutuan dengan sesama. Ini karena kondisi yang hanya kondisi seperti ini. Tapi esensi dari ibadah tersebut saya harus mengerti. Karena apa mengerti? Karena itu tadi, Pak, di gereja memberikan pengertian yang benar kepada umat tentang ibadah online ini dan ibadah onsite. Jadi ketika pun nanti sudah ada onsite, mereka tidak lagi nyaman dengan online tersebut. Karena ini kan cuma bicara masa gitu. Masa di mana kita sebagai tanda, ya saya lihat memang ini kan ada setelah ada PSBB berlaku di dalam satu tempat, di dalam satu wilayah, akhirnya mulai terjadilah namanya online begitu. Jadi menurut saya, banyak gereja yang saya lihat justru tidak mengajarkan kenapa harus online. Ya udah tren aja diumumkan minggu depan kita online. Alasan apa? Cuma PSBB. Jadi orang tidak mengerti. Oh, ini alasan online hanya karena ada keberlakuan sistem ini, kita harus ada PSBB begitu. Jemaat nggak mengerti. Akhirnya orang ibadah online itu bisa sambilan loh, Pak, sambil makan, bahkan sambil beraktivitas. Jadi dia pikir kalau nanti ibadah onsite baru saya harus penuh rasa hormat gitu. Jadi maksudnya itu tadi, Pak, kenapa ini bisa jadi bias? Karena tidak ada wahyu, tidak ada tujuan yang pernah dikumandangkan berkali-kali tentang ibadah dari gereja itu sendiri. Jadi kalau kita mungkin bikin satu penelitian
esensi dari ibadah mungkin hampir hilang ketika online ini. Karena memang orang sudah bisa online sambilan begitu, sambil melakukan banyak hal. Itu padahal kan itu sikap hormat rasa syukur kita kepada Tuhan. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya wahyu yang diberikan dari gereja kepada umat. Itu yang menurut saya Pak, pemimpin kepada umat. Jadi masing-masing orang berbuat sesuka pengertian dia. Tapi bisa bayangin kalau itu dia dapat dari gereja yang online. Nah, itu dianggap biasa saja. Itu kan ngaco gitu. Wah, dia pikir ini online dari dulu ini gerejanya, apalagi standarnya ukurannya pakai kasat mata manusia, gerejanya gede juga kok. Ukuran pertumbuhan. Dia bilang jemaatnya bertumbuh juga kok karena tidak ada indikator. Kenapa tidak ada indikator? Tidak ada pengajaran dari gereja. Jadi gereja bias semua. Orang mengukur sebuah pertumbuhan kan berdasarkan jumlah, berdasarkan banyaknya orang itu kan. Jadi seringkali itu yang menjadi ukuran. Jadi menurut saya inilah waktunya bagi gereja tidak mengikuti tren. Tapi gereja berdasarkan wahyu. Melakukan segala sesuatu itu ngerti tujuan untuk apa. Kenapa itu harus dilakukan? Apa maksudnya? Itu ya kalau menurut saya Pak yang perlu dilakukan kepada umat supaya jangan sampai nanti waktu onsite dia seperti sulit untuk keluar dari comfort zone-nya. Begitu Pak. Jadi sekarang ayo kita sama-sama sebagai pemimpin inilah yang kita ajarkan. Saya lihat gereja sangat terpaku dengan khotbah-khotbahnya semua persoalan. Badai, persoalan. Semuanya ngetrennya ke sana semua. Umat dibawa ke sana semua. Jadi umat itu senang gitu. Semua khotbah saya lihat. Khotbahnya semua badai semua. Nggak ada itu yang ngajarin. Kita bicara tentang relasi. Ya palingnya saya dapat yang sama Pak Bambang Wijaya lah ya. Yang kita bicara ada kelas kita para hamba Tuhan. Nah, yang seharusnya begitulah diajarkan ke umat. Bukan sibuk. Wah ini COVID, pengaruh COVID kita susah makan sekarang semua orang kita nggak tahu kapan mati, semuanya menakutkan, menyeramkan. Gitu. Jadi tren seperti itu Pak, saya lihat yang dilakukan. Jadi tema-tema juga berdasarkan tren, gitu. Jadi tidak lagi berdasarkan tujuan Allah. Jadi itu yang saya lihat kehilangan keesensiannya. Kenapa? Karena kita nggak paham. Kenapa kita nggak paham tujuan Allah? Ketika kita tidak paham tujuan Allah, kata Amsal, menjadi liarlah rakyat. Itu Pak yang saya lihat dari hal-hal online dan onsite ini. Terima kasih Pak. Oke, kita sudah ngobrol bareng tentang ibadah bersama adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sahabat, ibadah online dan onsite atau bersama secara langsung adalah layak untuk dilakukan oleh orang percaya. Keduanya memiliki nilai yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Namun keduanya memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu esensi dari ibadah itu sendiri. Esensi ini harus dipahami dan dilakukan oleh orang percaya. Sehingga ibadah dari orang percaya tersebut memiliki nilai yang kudus dan indah. Apa yang menjadi esensi dari sebuah ibadah? Esensi dari sebuah ibadah adalah agar kita dapat mengenal, menghargai, dan menunjukkan nilai dan keindahan Allah yang tertinggi, yaitu Allah Tritunggal yang diberitakan oleh Alkitab, menghargai atau menikmati aneka kemuliaan Tuhan. Itulah esensi dari ibadah yang sesungguhnya. Mazmur 147 ayat 1 berkata, Haleluya, bermazmurlah bagi Allah kita, itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan. Jadi sahabat, ibadah itu layak dan baik, bahkan indah. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk beribadah karena indah dan layak. Sahabat, dalam keanekaragaman umat yang beribadah bersama, itu mewujudkan keindahan memuliakan Tuhan
yang tidak ada di dalam ibadah personal atau online. Umat Tuhan dipanggil sebagai sebuah keluarga, tara, tubuh, mempelai, dan bait Allah, menunjukkan bahwa umat Tuhan harus memiliki kebersamaan dan kesatuan, keterikatan satu dengan yang lain, dan itu tidak bisa dicapai dengan sendirian atau personal. Dalam ibadah bersama itu, sahabat, relasi kepada Tuhan dan sesama dapat dicapai, serta perintah untuk mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus dapat dilaksanakan ketika umat beribadah bersama-sama, bukan ketika kita beribadah atau personal. Tentu saja, sahabat, ibadah online itu sangat berguna bagi tujuan penginjilan untuk orang-orang yang sedang tidak dapat beribadah secara langsung karena masalah usia, kesehatan, atau pada masa sekarang adalah saat pandemi atau keterbatasan-keterbatasan lainnya. Tapi ibadah online tidak dapat menggantikan ibadah bersama secara langsung. Ibrani 16 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sahabat, gereja sudah melewati berbagai pergumulan, kesusahan, kelaparan, aniaya, pandemi selama 2000 tahun lebih, dan gereja berhasil melewati itu semua serta bertahan dan bertumbuh. Dan pasti juga gereja hari ini akan melewati pergumulan mengatasi pandemi. Terima kasih kepada Bapak Bambang Irianto, Bapak Arthur Siagian, dan Ibu Rosalin Sihombing, dan semua sahabat. Tuhan Yesus memberkati.